Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Reels Moto, best price and best quality. Oke guys, gimana nih kabarnya kalian? Semoga sehat selalu, semangat, dan terus membuat inovasi yang baru. Oke guys, jadi kali ini kita akan memberikan sesuatu tips and trick bagaimana sih kita dalam mencari unit atau membeli unit motor. Nah, jadi ini ada beberapa tips yang akan kita bagikan bagaimana kita mencari atau membeli unit dengan baik. Nah, jadi kita nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke sini. Beli moge, motor bertambah, atau jual mogenya? Di Reels Moto aja. Reels Moto. Nah, langsung aja nih guys. Jadi yang pertama itu adalah jangan lupa berdoa. Nah, pasti kalian segala sesuatu itu kan kita harus diawali doa. Begitupun juga kalau mencari unit, agar kita dapat unitnya yang terbaik dengan harga yang terbaik, yang pasti yang pertama adalah jangan lupa berdoa. Nah, lanjut yang kedua adalah ini sering kali teman-teman lupa. Kadang teman-teman pengennya cari gimana ya biar bisa dapat motor atau apapun itu yang murah. Boleh kita dapat pengen mencari unit yang murah, tapi ingat satu hal yang harus kalian ingat, yaitu ada harga ada kualitas. Jadi usahakan bagaimanapun juga, walaupun kalian pengen dapat harga yang murah, pastikan kualitasnya itu juga yang terbaik. Jangan sampai kalian dapat kendaraan yang murah, tiba-tiba ya kondisinya memprihatinkan, otomatis kalian harus servis lagi, dan akhirnya uang kalian itu akan ke-spend malah lebih mahal jadinya guys. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, lihatlah bagian permukaan cat. Nah, jadi gini, apabila misalnya kalian pengen beli unit nih, jadi jangan kalian itu hanya ngelihat dari luar aja. Nah, jadi kalian bisa melihat permukaan cat. Jadi ketika kita membeli unit itu, kita harus perhatikan dengan detail. Ibaratnya ini adalah motor, ya. Ini motor ini kita perhatikan dari dekat, terus kita pegang, catnya raba-raba. Nah, biasanya kalau catnya itu orisinil, dia itu mulus. Dia permukaannya mulus dan rapih gitu bentukan catnya. Dan rata-rata kalau misalnya dia motornya bekas kecelakaan, tabrakan, atau dia repaint, itu dia permukaannya kasar karena finishingnya sama cat originalnya tuh beda. Nah, jadi kalian harus perhatikan betul-betul dengan detail, itu motornya catnya bagaimana, jadi harus detail guys. Itu yang ketiga. Lanjut yang keempat, nomor rangka dan nomor mesin. Nah, ini yang harus penting juga kalian perhatikan. Gini, di Indonesia ini banyak juga kendaraan-kendaraan yang mungkin kendaraan curanmor, atau mungkin mohon maaf bodong dan lain-lain. Nah, jadi jangan sampai kalian itu lengah. Jadi kalian sebelum membeli unit itu kalian harus cek betul itu kondisi nomor rangkanya dan nomor mesin, harus kalian perhatikan betul, diesek-esek kalau bisa. Agar apa? Agar kalian bisa mengetahui ini motor nih benar-benar gak sesuai sama TNKB. Karena banyak faktor, banyak hal teman-teman saya juga di luar sana, ketika dia beli unit ternyata kembar, nomor rangka, nomor mesin, ternyata itu dikawinkan. Nah, mungkin kalian nggak tahu dikawinkan tuh apa sih artinya. Dikawinkan jadi misalnya ada kendaraan bodong, misalnya warnanya warna merah, kalian punya warna putih. Nah, itu dia tidak memiliki surat-surat, akhirnya dia memakai surat kalian. Otomatis surat kalian ada di dia, akhirnya jadi double. Nah, jadi itu harus kalian perhatikan, karena itu masuknya nanti kalian karena memang tidak tahu akhirnya ke tindak pidana gitu. Jadi harus sangat diperhatikan, itu detail, itu bermanfaat sekali. Nah, lanjut yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, yang kelima. Cek kondisi kelistrikan. Nah, ini juga penting. Jadi jangan hanya kalian beli unit terus kalian lihat, wah udah mulus, oke, cakep, terus kalian langsung deal. Jangan.
kelistrikan itu sangat penting. Jadi ketika misalnya kalian sudah lihat unitnya, misalnya tadi catnya sudah bagus, kalian sudah ngecek juga nomor rangkap mesinnya sudah aman, kalian harus cek kelistrikannya. Caranya dengan apa? Hidupkan mesin kendaraannya guys. Nah dari situ kalian bisa lihat, cek speedometernya, lampu depannya, lampu sen dan lain-lain. Biasanya kalau misalnya lampunya, contoh yang kecilnya itu lampu sen. Lampu sen itu kalau kedipnya itu cepat, berarti ada yang bermasalah tuh. Entah dia kabelnya ada yang putus atau yang gimana. Nah itu harus kalian periksa atau cek dengan detail. Nah lanjut, hidupkan mesin motor, takutnya ada berbet. Nah jadi kalau misalnya motor-motor yang punya pendingin ya, coolant, dia akan pada saat kondisinya di 1500 rpm itu nanti akan nyala tuh pendinginnya. Jadi itu berarti kondisi motornya itu normal. Nah yang terakhir adalah test ride. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau kalian nggak coba, kalian nggak tahu apa sih minusnya dari motor tersebut. Contoh misalnya motor kalian nyalain, kalian pakai. Nah kalian itu ketika di test ride itu kalian harus menyatu sama motornya. Kalian rasakan buka gasnya pelan-pelan, rasakan. Contoh hal kecilnya misalnya rantainya kendor ya. Rantainya kendor itu pasti dia akan krek bunyi gitu. Nah jadi kalian harus menyatu sama motor itu, rasakan motor itu. Nah itu nanti akan kerasa tuh bagaimana. Entah mungkin rantai kendor, itu yang paling kelihatan. Terus lanjut stang. Stang motor itu kalau misalnya motornya itu goyang dan lain-lain, itu bisa menjadi faktor mungkin stangnya speleng, bekas kecelakaan. Nah kalian bisa detail. Nah lanjut yang terakhir, ada satu pesan yang terkadang seperti ini. Waktu ada orang misalnya test ride waktu di kendaraan kita di Rismoto, dia bilang ini kayaknya stangnya speleng nih, padahal pas kita cek nggak ada. Nah jadi ini penting juga, cek angin ban. Kenapa? Karena angin ban itu sangat penting, terutama kalau berkendara itu anginnya tekanan yang biasa saya pakai itu depannya 32, yang belakang 35, agar kondisi motor stabil. Nah gara-gara ban kempes itu kalian bisa berkendara itu stangnya jadi nggak stabil. Nah jadi banyak orang yang nggak tahu itu. Jadi biasakan apabila kalian berkendara pun juga, itu biasakan tekanan angin juga harus diperhatikan karena sangat penting dalam berkendara. Oke, jadi itu tips and trick yang bisa kita share kepada kalian sebelum kalian mencari motor atau membeli motor. Semoga apa yang kita sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa teman-teman, apabila channel ini bagus, jangan lupa di like, comment, and share ke teman-teman kalian. Karena kita akan sharing seputar otomotif. Oke, terus ikuti channel ini, Reels Moto, agar kalian bisa tahu info lebih lanjut yang menarik yang belum kalian tonton. Oke, di Reels Moto, best price and best quality. Thank you guys!